Oke, kita mulai perkuliahan di awal tahun ini, di tahun 2025. Nyambung perkuliahan kita masuk hari ini ke minggu ke 13 ya. Saya buka dulu e-learning. Untuk bisnisnya gimana, masih jalan atau enggak? Ada kendala? Silakan diskusikan kalau ada kendala. Sedikit review teman-teman, quiz sesi 9 ini sudah habis. Cuma yang mengerjakan baru 49 orang, kurang 11 orang. Kemudian section 10 itu kuisnya baru 40 orang, ya. Sisa 20 orang yang belum mengerjakan, ya. Ini masih sampai Januari, masih terbuka peluang teman-teman untuk mengerjakan sesi 10 ya. Kemudian untuk minggu ke 11 itu baru 38 orang. Oh, malah ini Desember ya. Saya perpanjang deh. Saya perpanjang sampai tanggal 10 ya, teman-teman ya. Oke, please. 11. Ini. Minggu ke 11 saya perpanjang sampai, oh ini Desember 2025. Januari tanggal 10 ya, teman-teman ya. Harap segera dikerjakan ya, teman-teman. Buat Anda yang belum mengerjakan, ke 10 kurang 20 orang, minggu ke 11, 11, 11, 11. Ada 12 orang yang belum mengerjakan. Sorry, 22 orang. Eh, Oke, ini juga deadline-nya tanggal 10 Januari. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian minggu ke 12 ini baru 29 orang. Ini deadline-nya sama 10 Januari. Jadi ada 10, 11, 12 itu deadline-nya 10 Januari ya, teman-teman ya. Hmm. Anda jangan sampai ketinggalan ya. Rugi nanti. Walaupun nanti saya buka remedial, kalau Anda nggak mengerjakan yang fase satunya, nilai Anda cuma satu. Ya, jadi kalau ditambah kuis satu sama kuis revisi dibagi dua, ya tetap aja kalah poinnya ya. Jangan sampai ngejar yang remedial. Remedial kan nilainya bagi dua ntar. Iya, Nisa ada remedial quiz ya. eh Usahakan yang belum ngerjain dikerjain dulu gitu. Jadi udah ada basis poinnya gitu. Jadi di quiz pertama Anda udah dapat nilai gitu ya. Eh, Nanti kalau misalkan nilainya jelek, ya Anda bisa ikut remedial. Ya, cuma konsekuensi remedial, eh, quiz yang pertama dikerjain sama quiz yang remedial nanti nilainya dibagi dua gitu. Konsekuensinya gitu. Tapi kalau teman-teman yang eh,
Quiz yang pertamanya udah bagus dan nggak ngambil remedial ya nggak usah ambil remedial kalau emang nggak perlu gitu ya. Kecuali Anda pede gitu ya, remedialnya bisa dapat lebih bagus ya silahkan aja. Saya tidak memaksa. Jadi bebas, remedial itu bisa Anda kerjakan bisa enggak. Oh, nih quiz ke-13 hari ini berarti saya edit dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya silakan. Ada yang jualan pas tahun baru? Bandung rame nggak Bandung? Rame Pak, macet. Macam tahun baruan atau jualan Anissa? Tahun baruan iya, jualan juga tetap jalan Pak. Oh, mantap. Kalau untuk laporan persesinya itu nanti ada lagi nggak Pak ya? Iya, foto nanti saya buat ya yang week ke-13 ini. Tetap upload fotonya. Nanti baru pas di akhir baru laporan akhir ya. Kemarin aku lihat di sesi 12 kalau nggak salah, seingat aku nggak ada Pak. Iya, yang sesi 12 nggak ada ya? Iya Nggak. Pak, Nanti saya cek belum ya. aku upload. Boleh, boleh, boleh. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Hmm. Ada yang masih di tempat liburan atau sudah balik ke tempatnya masing-masing? Quiz week ke-13 sudah saya rilis ya. Deadline-nya itu tanggal 14 Januari ya. Silakan nanti Anda dikerjakan sebelum tanggal itu. Ya. Oke, kita masuk ke materi ke-13, menentukan alternatif. Nah, saya dulu dulu. Ya, pertemuan ke-13 kita bicara tentang menentukan alternatif gagasan usaha. Ya, ini mungkin Anda udah melewati ya eh, kemarin, kira-kira mau ngambil usaha apa gitu ya. Ya, ini pertumbuhan pengguna internet di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi eh, penetrasinya semakin besar ya teman-teman. Penetrasi semakin besar, penggunanya semakin besar. Terakhir itu 2000 2024 ya, bentar saya cari datanya. 2024 itu saya punya datanya dari ABGI. Itu udah mendekati ya, mendekati survei ABGI 2024. Nah ini teman-teman ya. Penetrasi di Indonesia, pengguna internet itu sudah 79,5% di tahun 2024 ya teman-teman. Dengan populasinya itu sekitar 221.563. Jadi eh, nggak heran kita sangat diperhitungkan sekarang dari kondisi sisi market gitu ya teman-teman ya. Kita nih target empuknya eh, negara-negara lain ya. Jadi kalau salah satu contohnya apa? Kalau Anda lihat aja tuh sepak bola ya.
Eh, Kenapa kita maju gitu ya? Saya rasa bukan cuma perihal naturalisasi aja yang maju ya. Karena memang market sepak bola ini ngelihat Indonesia ini adalah pasar ya. Eh, Pasar sepak bola. Udah gitu ditambah memang pemerintahnya lagi bagus gitu ya. Eh, Proses-proses naturalisasi yang eh, eh, di dijalankan oleh PSSI ini berjalan sesuai rencana. Akhirnya gayung bersambut jadinya. Eh, Pemain-pemain kita ada yang ditarik ke luar negeri gitu ya. Ada beberapa ditarik walaupun terakhir si Arhan eh, didepak dari Korsel ya. Tapi memang eh, kayak terakhir pembicaraan PSSI mau keluar dari AFF ya, itu jadi isu yang besar karena memang eh, tanpa Indonesia jadi kurang menarik sepak bolanya. Jadi memang kita ini marketnya besar banget dengan porsi 221 juta. Saya dulu kalau ngajar ngajar bisnis digital dan segala macam, Anda bayangin aja nih 221 juta ini kita ambil 1%-nya aja lah gitu ya. Kalau 10%-nya kan sekitar 20 juta. Kalau 1%-nya 2 juta. Anda jual cilok gitu ya. Untungnya 25 perak gitu cilok. Tapi marketnya 1 juta yang beli. Gitu. Atau 2 juta yang beli ya. 1% ya kita ngambil market itu 1% aja. 2 juta. 25 perak kali 2 juta. Anda bisa dapat 50 juta dalam 1 hari gitu ya. Nah itu kalau kita bicara 1% market. Idealnya gitu ya. Idealnya 3 sampai 5% lah kita bisa grab market. Makanya ini eh, pasar yang besar sekali. Ditambah dengan eh, pengguna internet ini gitu ya. Setiap Anda menggunakan internet, jangan bilang Anda gratis gitu ya, Anda menggunakan internet gitu ya. Anda pakai layanan Google, pakai layanan Facebook, Instagram, TikTok gitu. Jangan bilang gratis gitu, Anda bayar. Tapi bayar dengan habitnya Anda. Jadi suka atau nggak suka gitu ya. Saat Anda menggunakan tools-tools gratis itu gitu ya, layanan-layanan gratis itu, website-website gratis itu, eh, eh, pola kebiasaan internet Anda di di dunia digital, di dunia maya, itu direcord sama mereka. Anda sukanya nonton konten apa, Anda sukanya review produk apa, terus kalau dia udah spesifikasi ke produk apa, misalkan Anda lagi nyari sepatu nih, sepatunya mereknya apa, modelnya kayak gimana gitu ya. eh, Secara nggak langsung coba aja anda testing lah setelah perkuliahan ini anda cari sebuah produk gitu ya. Anda cari di TikTok, anda cari di mana gitu ya. Nanti setelah itu anda akan di endorse oleh iklan-iklan barang yang serupa yang pernah anda browsing di sosial media ataupun di mesin pencarian ya kayak Google. Nah itu memang mereka record kita gitu ya. Dan si market produsen-produsen itu gitu ya, penjual-penjual itu mereka nyari kita untuk ngebeli dagangannya mereka. Caranya gimana? Caranya mereka ngiklan. Eh, dari ngiklan dia bayar kemana? Dia bayar ke Google, dia bayar ke Facebook ya. Kalau dulu saya ngajar digital marketing gitu ya, saya ngajarin Facebook Ads gitu ya. Saya ngajarin Instagram Ads gitu ya. Nah, itu bisa menyasar gitu ya ke apa? Ke para pengguna-pengguna Facebook, pengguna Instagram gitu. Nah, itu bayar itu. Eh, saya misalkan iklan itu saya bayar dan dapat duitnya dari sana mereka si Facebook itu secara nggak langsung gitu ya. Anda pakai layanan gratis tapi Anda bayarnya dengan eh, pola kebiasaan Anda di dunia digital dan sampai ke spesifik gitu ya bahkan sampai ke produsen-produsen gitu ya sebelum sebelum mereka memproduksi barang gitu ya katakanlah sepatu gitu ya eh, mereka
akan lakukan apa, pola yang diminati oleh masyarakat. Caranya gimana? Dia beli data dari Google, dari sosial media gitu. Nah itu mereka jualan dari situ. Mereka jualan data kita gitu. Sadar atau nggak sadar, mereka jualan data kita. Eh, Kondisi ini pernah dipermasalahkan oleh iPhone dulu. Di Amerika, iPhone mengajukan gugatan ke Google. iPhone aware terhadap apa, usernya, eh, eh, terhadap privacy usernya. Jadi iPhone nggak suka kalau misalkan si Google ini eh, memata-matai pengguna iPhone. Kalau memang dia mau memata-matai pengguna iPhone, harus dapat persetujuan dulu dari iPhone gitu. Dan iPhone melakukan gugatan waktu itu di Amerika dan menang gitu ya. Makanya kalau Anda pengguna iPhone, biasanya eh, situs-situs yang melakukan crawling data itu harus mendapatkan permission dari Anda sebagai pengguna iPhone. Itu dulu ya. Jadi memang eh, market kita besar. Nah ini eh, apa, pola umurnya ya, yang ada di Indonesia. eh, Anda bisa ngelihat aja nih. Jadi dari Gen Z-nya berapa persen ya. Kemudian post Gen Z, milenial, Gen X, baby boomers ya, baby boomers gitu ya. Nanti Anda tinggal sesuaikan nih dengan eh, barang yang akan Anda jual gitu ya. Anda mau jualan apa gitu ya. Anda jualan apa, fashion gitu ya. Mungkin cocok buat anak-anak Gen Z gitu. Nah, itu di marketnya. Anda Anda target waktu Anda ngiklan gitu ya. Anda targetkan ke 12 sampai 20 juta tahun gitu ya, usianya. Atau yang lagi hype juga yang komisinya besar, Anda jualan kuburan apa, makam makam eksklusif ya. Kalau di Karawang tuh ada Al-Azhar, ada apa namanya lupa saya satu lagi. Nah itu eh, harganya fantastis ya. Makam-makam itu sampai ratusan juta. Dan komisinya besar ya teman-teman. Untuk jualan itu sampai puluhan juta, 20-30 juta itu satu satu lubang itu Anda kalau berhasil ngejual itu bisa 20 juta sampai 30 juta komisinya satu lubang. Target marketnya siapa ya? Target marketnya bisa jadi baby boomers atau pre-baby boomers ya. Atau target marketnya mungkin milenial dan Gen X gitu ya. Karena apa? Karena baby boomers ini udah baby boomers dan pre-boomer ini sudah nggak main sosial media gitu. Yang main sosial media siapa? Anaknya. Nyasar target marketnya ke anaknya gitu ya, nggak ke orang tuanya. Eh, Kalau dia anaknya punya uang ya dia akan dibeliin tuh makam-makam yang kayak gitu. Ya, jadi memang tergantung apa eh, target market dari barang yang kita jual. Ini pengguna internet ya. Kalau kalau dibagikan ini nggak update ya. Ini tahun berapa sih? Kita bicara yang 2024 aja ya. Nih, biar Anda kebuka. Nah, mayoritas siapa pengguna internet? Mayoritas adalah laki-laki. 50,89%. Jadi bagi laki-laki yang mencari jodoh di internet, waspada. Ketemunya laki-laki lagi, bukan perempuan gitu ya. Waspada gitu ya. Teliti benar ya kalau mau kenalan sama orang. Jadi memang mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah laki-laki. 50,89%. 49,11%-nya itu perempuan. Tingkat pendidikannya macam-macam. Ada yang nggak sekolah gitu ya. Ada yang belum tamat SD, paket paket A gitu ya. Atau setara SD. Ada sarjana ya. Ada eh, pasca sarjana, ada SMA, ada SMP. Kalau kita lihat yang paling besar penggunanya apa? Tamat SD dan tamat SMA. Jadi boleh dikatakan gitu ya, pengguna internet di Indonesia ini adalah golongan menengah ke bawah ya, teman-teman ya. Kalau kita jumlahin kan 30,72 tambah 31 sekitar 62-an ya.
62% adalah golongan menengah ke bawah. Kenapa golongan menengah ke bawah gitu ya? Karena rata-rata yang tamat SD atau tamat SMK adalah ya pekerjaannya pekerjaan middle low ya. Walaupun ada beberapa yang memang sukses jadi pengusaha gitu ya. Tapi jumlahnya nggak gitu banyak saya yakin. Jadi 62%-nya ini adalah middle low. Jadi kalau Anda mau jualan di Indonesia, carilah barang-barang yang middle low. Ya, target marketnya mereka ya, middle low. Itu kenapa TikTok laris di Indonesia gitu ya. Karena memang marketnya middle low, bukan middle up gitu ya. Kalau dia marketnya middle up, TikTok nggak bakal laris gitu. Makanya kalau Anda lihat TikTok isinya orang joget-joget dan segala macam gitu ya. Orang apa? Ya kontennya seperti itu. Jadi memang eh, konten edukasinya ya ya sebatas middle low. Apakah kita alergi gitu dengan kondisi itu? Saya karena saya praktisi digital gitu, saya nggak alergi dengan kondisi itu. Bahkan ada beberapa situs yang memang quote unquote negatif gitu ya. Saya pernah nyobain juga gitu untuk mengeksplor gitu, apa konten tersebut dan segala macam gitu ya. Eh, dan itu memang bagian dari kemajuan digital. Eh, kita ya sebagai eh, eh, pengusaha gitu ya. eh, Kalau nanti Anda sebagai pengusaha ya Anda harus melihat ini sebagai fenomena gitu ya. Eh, di mana market Anda ngumpul ya Anda harus nyebur di sana. Gitu. Anda harus ada di sana, narik market Anda supaya supaya dapat atau supaya mereka buy in produk atau jasa Anda gitu ya. Oke. Nah, menariknya apa teman-teman? Menariknya kalau kita lihat ya dari sisi infrastruktur ya, kontribusi di perkotaan itu 69,49%. Sementara di rural itu 30,51%. Kalau kita lihat berarti memang dari tingkat pendidikan gitu ya. Kalaupun si rural ini kontribusinya 30,51% ini adalah semuanya paling tinggi tamat SMA gitu ya. Berarti ada 30% lagi yang dari sisi urban. Jadi memang kalau kita lihat pendidikan di Indonesia berarti di sisi perkotaan gitu ya masih banyak orang yang tamatan SD ataupun tamatan SMA. Nah itu jadi PR tersendiri ya nggak buat buat negara lah, buat daerah masing-masing gitu ya. Oke, cari pekerjaan ya. Nah, bisa lihat pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga gitu ya, bekerja, tenaga pendidik, tidak bekerja gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya, yang nggak bekerja atau pensiunan cuma 28% ya. Walaupun besar gitu ya. Paling besar berkontribusi adalah orang-orang yang sudah bekerja 40,29% ya. Nah, ini pendapatannya pendapatan dari masing-masing pengguna internet di Indonesia di bawah 1 juta ada 59,43%. Sorry, kontribusinya ada 28% ya. 1 sampai 5 juta 68%, 5 sampai 15 juta 2,9%, di atas 15 juta ada 0,18%. Jadi memang range pendapatannya 1 sampai 5 ya, sesuai dengan range UMR ya, di Indonesia ya, 1 sampai 5 juta. Oke, nah ini kalau kita break berdasarkan pulau ya. Nah ini data-data kayak gini teman-teman gratis dari Abji ya. Ada beberapa yang mau bayar eh, tergantung kebutuhan Anda gitu. Dulu kalau saya ngajarin digital marketing gitu ya, eh, Anda mau nyasar produknya ke pulau apa gitu ya. Dulu ada orang jualan panci gitu ya. Anda pernah dengar home shopping kan, ya? Home shopping yang apa Jako dan segala macam gitu ya, MNC Shop dan segala macam itu. Ternyata mayoritas penjualan panci itu banyak pembelinya dari Pulau Kalimantan. Nah, begitu Anda ngiklan, ya, ya udah hajar aja di sana. Produknya panci gitu ya, ya udah hajar di sana. Dan itu eh, ada ada data marketnya, dan itu dijual gitu ya. Oke, balik ke
ke materi. Oke. Nah, ini ada opportunity cost ya. Eh, Tanpa nggak sadar kita sering mengorbankan sesuatu di kehidupan sehari-hari, misalnya saat memilih produk A, nggak sadar kita nyingkirin produk B, C, D, dan seterusnya. Saat itulah kita mendapatkan opportunity cost. Dalam bisnis dan ekonomi, opportunity cost adalah sesuatu yang sangat umum terjadi. Jadi, opportunity cost ini salah satu konsep besar penyusun ilmu ekonomi dan bisnis. Opportunity cost adalah teori yang timbul akibat kelangkaan scarcity serta kebutuhan dan keinginan tak terbatas need and wants. Jadi scarcity. Jadi ada salah satu teknik marketing, digital marketing yang namanya scarcity ya, membuat ini seolah-olah terbatas gitu ya teman. Sama kayak misalkan Anda ada promo, apa ya, oh ini lagi musim liburan ya. Kemarin ada promo eh, tiket perjalanan murah ya, atau tiket pesawat murah ya ke salah satu kota gitu ya, eh, terbatas ya. Padahal nggak terbatas, teman-teman. Eh, Dia buka perharinya hanya untuk 10 seat. Bayangin 10 seat. Dia buka sampai sebulan gitu ya. Untuk 10 seat, sisanya harganya normal gitu ya. Padahal kalau harga normal, konsepnya orang jual tiket pesawat itu dia booking gitu ya kan. Dia pesan Garuda, saya booking satu pesawat gitu ya, Garuda. Nanti dari satu pesawat itu dia jual lagi tuh teman-teman. Dia jual eh, ke end user gitu ya. Dia jual juga ke mitra-mitra travel-travel yang lain gitu ya. Jadi travel yang lain beli sama dia. Dan memang kalau kita booking satu pesawat gitu ya, harganya akan lebih murah. Cuma memang cost di awal kita besar gitu untuk booking satu pesawat. Nah, yang dia jual dengan harga war-nya itu, yang dengan harga diskonnya adalah eh, sesuai dengan harga belinya dia eh, dengan si airline-nya gitu. Bahkan mungkin udah untung gitu ya. Jadi memang eh, eh, modelnya kayak gitu. Jadi scarcity ini membuat keterbatasan gitu. Jadi kalau Anda nggak beli sekarang hari ini, besok udah nggak ada lagi. Kondisi ini biasanya teman-teman apa membuat pola otak kita tuh nggak akan berpikir panjang. Yang terjadi apalah dia langsung eksekusi untuk beli. Jadi itu salah satu teknik digital marketing ya yang paling ampuh dengan konsep smart city ya. Jadi membuat ini seolah-olah langka padahal nggak langka. Jadi memaksa orang untuk langsung beli gitu. Jadi kalau Anda beli suatu produk di digital itu, memang Anda dipaksa untuk nggak mikir gitu ya. Karena kalau untuk mikir Anda akan beralih ke tempat lain. Kalau di digital itu hanya sebatas satu klik aja, itu udah pernah ada yang itu, untuk satu klik itu hanya sepersekian second aja. Artinya apa? Artinya saingannya besar di digital itu gitu. Jadi gimana caranya customer di digital itu dibuat nggak sempat mikir, dibuat dia langsung ambil eksekusi, ah gue beli aja, ah gue amanin dulu deh gitu ya. Paling paling besar, ah gue beli dulu deh pakai kartu kredit gitu ya. Bayarnya besok atau lusa gitu. Nah begitu besok atau lusa dia beli, dia nggak sempat ngecek yang lain lagi gitu, dia mau lepas saing akhirnya dibeli juga. So. Jadi kayak gitu ya. Oke, fungsi memahami opportunity cost. Biaya peluang atau opportunity cost ya. eh, Sorry. Adalah teori ampuh yang akan membuat Anda semakin memahami bagaimana perekonomian dunia bekerja. Selengkapnya tentang fungsi memahami opportunity cost adalah sebagai berikut. Yang A, mengasah kemampuan mengambil keputusan lebih bijaksana menerima risiko, membentuk pikiran lebih positif, maksimalkan potensi peluang, dan membantu merencanakan masa depan yang lebih baik. Nah, ini rumusnya. Jadi, opportunity cost itu adalah nilai yang dikorbankan
foregone option dikurang nilai yang didapatkan chosen option. Jika foregone optionnya itu lebih bernilai dari chosen option, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, maka pilihan Anda kurang menguntungkan. Ya, jadi opportunity cost-nya besar ya. Jadi kalau ininya lebih besar ketimbang ini, maka opportunity cost-nya otomatis lebih besar. Sebaiknya apa? Sebaiknya foregone option-nya ini adalah lebih kecil ya ketimbang nilai yang didapat. Gitu. Misal seorang pekerja kantor dengan dana tabungan 100 juta dalam benak Anda, ada beberapa rencana yang diinginkan. Selanjutnya ada dua pilihan prioritas yang wajib, yaitu investasi tanah dan juga investasi saving bond retail (SBR). Dengan uang 100 juta Anda bisa mendapatkan dana 5 kali 10 meter yang margin jualnya 3% meningkat per tahun. Sementara itu baru-baru ini pemerintah mengeluarkan SBR 010 dengan kupon angka 5,1% per tahun. Pajaknya 15% dan tenor 2 tahun. Maka perbandingan hasilnya jadi kenaikan harga tanah 2 tahun lagi 3% kali 100 juta kali 2 tahun itu 6 juta. Return investasi 5,1% kali 100 juta kali 2%, kali 2 tahun itu 10,2 juta. Jadi kalau dilihat ya lebih besar SBR ya 10 juta 200. Tapi kalau dikenain pajak ya 10 juta 200 dikurangi 15%-nya itu sekitar 8,67 juta. Dan demikian return SBR selisih 2 juta 2,6 juta lebih tinggi. Sehingga Anda sebaiknya memilih investasi SBR. Ini ada opportunity cost. Nah ya, ada contoh lagi, ada dua produk susu yang paling disukai, ada produk A, produk B. Produk A 40.000 per kotak dengan kandungan 50 mg per 1 sendoknya. Produk B memiliki 110.000 per kotak dengan kandungan gula 20 miligram per 1 sendok. Rasa produk A dan B sama-sama disukai anak. Jika Anda prioritaskan kesehatan gigi anak, maka Anda akan memilih produk B. Akan tapi prioritasnya adalah berhemat, maka Anda pilihnya produk A dengan catatan Anda harus rajin menggosok gigi anak Anda ya agar tidak mudah rusak. Ya, jadi tinggal pilih ya teman-teman ya. Anda mau yang banyak gulanya, yang 40.000 gitu ya. Kandungan susunya sedikit, gulanya banyak, potensinya gigi anak rusak, dan potensi ke depan ada anak udah kena diabetes ya, banyak sekarang ya. Di TikTok ada itu ya. Anak-anak kecil pada cuci darah. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia rajin mengkonsumsi minuman yang manis-manis ya, yang perasa. Dan 1 hari itu udah over capacity kebutuhan gula dalam tubuhnya. Akhirnya apa? Akhirnya eh, kesehatannya terganggu dan dia harus cuci darah. Itu eh, lagi happennya gitu. Dan Anda milih mana nih? 40.000 atau 110.000 gitu ya. Kalau 40.000, Anda ada potensi gigi rusak, ya, kemudian kesehatan anak Anda terganggu gitu ya. Boleh jadi 5 tahun lagi Anda ngeluarin ratusan juta ya buat ngobatin anak Anda dan itu belum tentu sembuh. Atau Anda yang pilih yang 110.000 gitu ya, tapi Anda eh, apa, ngeluarin besar cost di awal. Jadi eh, ini contoh opportunity cost ya. Tadi contohnya investasi ya, tanah sama SBR. Nah, ini learn from failure, don't think of it as failure, think of it as designing experiment through which you are going to learn. Nah, ini peluang usaha eh, adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungannya. Sebelum mulai usaha, seorang wirausahawan dapat memperhatikan beberapa hal ya. Lihat karakter usaha Anda, sesuaikan dengan karakter pribadi. Jadi memang kalau Anda usaha sesuai dengan passion tuh enak. Anda jalaninnya dengan sepenuh hati ya. Sama sama kayak kerja gitu. Anda passion Anda di sana, Anda kerja di sana, Anda akan enjoy. Tapi kalau passion Anda bukan di sana gitu, Anda kerja di situ, Anda nggak akan enjoy gitu. Ada teman saya di kantor S2
hukum law ya dari Sydney dari Australia. Katanya, jago hukum berarti ya. Saya bertanya gitu. Kemudian ada rencana buka law firm nggak gitu ya kan duitnya banyak kan ya pengacara tuh ya. Dengan eh, background pendidikannya dari Sydney, dari Australia gitu harusnya marketnya lebih luas lagi kan. Kenapa harus kerja di kantor? Eh, Tinggal ambil apa? Ambil ambil sertifikasi lawyer, tinggal buka law firm gitu ya, usaha sendiri. Kata teman eh, saya kuliah nggak minat di hukum gitu. Loh kenapa kuliah sampai ke luar negeri gitu? Saya mau bermusik aja waktu itu ke Sydney itu mau main musik aja, bukan untuk kuliah. Gitu. Jadi kuliah itu adalah eh, sampingannya dia. Jadi memang kalau dia nggak enjoy kerjanya, apa kalau nggak sesuai passion dia nggak enjoy kerjanya. Dan dia sukanya musik ya, udah dia nggak akan ngembangin knowledge-nya dia. Mungkin Anda juga sama gitu ya. Anda knowledge-nya di mana gitu. Ada di pertengahan jalan mungkin ada eh, ngambil ilmu komunikasi atau manajemen gitu ya. Di pertengahan jalan, oh ternyata passion gue ke arah sini nih. Silakan aja jalanin gitu ya. Eh, Kuliahnya diterusin aja gitu ya. Eh, Passionnya ditekunin juga gitu. Dan boleh jadi nanti begitu kerja Anda sesuai dengan passion Anda ada juga ya. Ada yang orang kerja eh, atau ada orang punya usaha nggak sesuai dengan background pendidikannya dia, tapi dia bisa sukses di sana macam-macam ya. Tapi kalau Anda udah semester banyak, eh, saran saya dilanjutkan ya pendidikannya. Nanti begitu ngambil masternya baru sesuai dengan passion Anda. Menganalisis peluang usaha gitu ya, sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren atau gaya hidup. Jadi saya juga usaha juga ngeliat-liat gitu dulu waktu saya ngambil usaha minuman waktu itu. Eh, Waktu itu jeruk keras itu belum belum hype waktu itu. Eh, ada banyak yang sudah hype, ada Thai tea, ada Milo dan segala macam gitu ya. Dan saya menghindari eh, usaha yang lagi tren. Trennya usaha ini nih gitu ya. Saya kebetulan bukan orang yang suka mengikuti tren, jadi begitu ada tren usaha ini saya nggak begitu suka ngikutin. Karena biasanya yang tren itu ada masanya dan masanya itu pendek gitu. Begitu dia sudah nggak masanya, udah orang hilang. Orang nggak akan nyari, orang nggak akan repeat order gitu ya. Eh, Hype-nya untuk one time saja gitu ya. Mungkin pembeliannya udah beli sekali, udah ngerasain, oh udah oke. Yang penting gue udah pernah ngerasain ya sesuai trennya. Tapi nggak semua orang akan repeat order dagangan Anda gitu. Begitu banyak resiko ketidakpastian ya dalam menilai peluang usaha baru. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan peluang usaha yang ada. Kalau menurut Paul ya ada 4 rumusan mencapai sukses: work hard ya, work smart, enthusiasm, antusias gitu ya, dan services ya, pelayanan. Jadi bukan cuma kerja keras aja, tapi harus eh, kerja cerdas ya. Jadi beda kerja keras dengan kerja cerdas. Ya. Kalau tukang gali kabel kerja keras ya teman-teman. Kalau businessman kerja cerdas. Ya. Broker kerja cerdas tuh. Dia nggak kerja keras mungkin. Broker itu kerja cerdas. Ya. Yang kerja orang lain, ya. Kerja keras orang lain. Dia cuma broker aja. Dia dapat kerjaan dilempar ke orang lain sudah nyelesain. Dia dapat fee dari situ aja. Gitu. Nah, ini ada SWOT analisis. SWOT analisis biasanya teman-teman ya. Ini untuk merumuskan strategi ya teman-teman ya. Eh, kita mengidentifikasi internal bisnis ya, kekuatannya apa, weaknessnya apa. Jadi SWOT ini ada dua perspektif ya teman-teman, ada internal dan eksternal. Internalnya ini diwakili oleh eh, apa, internalnya diwakili oleh strength dan weakness, ya. Kekuatan dan kelemahan.
dari sisi internal bisnis. Kalau bisnis Anda ini sudah jalan, Anda analisis itu kekuatannya di mana dan weakness-nya di mana. Nanti Anda bisa keluarin strategi ya dengan strength yang Anda punya, gimana caranya mengurangi weakness-nya gitu ya. Ada juga dari sisi eksternal. Eksternal ini di luar bisnis Anda gitu ya. Eh, itu adalah opportunity, peluang dan threat itu ancaman ya. Ancaman dari luar. Misalkan banyak pesaing gitu ya, banyak pendatang baru dan segala macam. Nah itu threat gitu ya buat bisnis Anda. Kemudian opportunity-nya apa? Opportunity-nya marketnya luas tadi. Anda mau dagang cilok di eh, digital gitu ya, dengan marketnya 221 juta pengguna internet. Ada targetnya 1% aja ya, de- dari 221 juta. Ya, 2 juta orang lah ya, eh, target Anda. Masa nggak dapet gitu kan. Nah, itu opportunity ya. Dengan opportunity yang ada, gimana cara kita grab market? Misalkan dengan strength gitu ya, kita punya strength-nya apa, kemudian opportunity-nya apa, nah itu bisa di dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan, bisa di mix gitu ya, supaya supaya dia bisa eh, menggrab opportunity, supaya strength yang dia punya, gitu, strength yang Anda punya, kekuatan yang Anda punya bisa menggrab peluang, atau supaya strength yang Anda punya bisa mengatasi ancaman, atau dengan opportunity yang ada bisa mengurangi weakness gitu. Anda kurang di analitik nih misalkan ya weaknessnya, analitik bisnisnya kita kurang. Oh, opportunity sekarang ada eh, tren artificial intelligence AI gitu ya. Nah, ini AI ini bisa dimanfaatkan juga nih untuk menganalisis bisnis. Nah, ini weakness-nya bisa ketutupin gitu ya. Nah, ini strategi teman-teman. Biasanya strategi perusahaan, strategi organisasi, ini Anda membuatnya pakai SWOT analisis. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Oke, kalau Berarti nggak ada, ya silakan. Anissa. sesi 14 nanti gimana? Gimana? Tugas di sesi 14 tugas kedua. Tugas kedua minggu depan saya umumin ya. Sesi 14 tugasnya nanti berkaitan juga eh, kita bikin satu paket aja ya nanti tugas sama UAS nanti berkaitan biar teman-teman nggak gitu banyak effort karena udah tiap minggu kan jualan. Ada laporan mingguannya. Oke, Pak, makasih. Ya. Yang lain gimana? Cukup? Oke, saya ingatkan lagi ya teman-teman buat quiz ya. Oke. Buat quiz ya, minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-12, deadline-nya tanggal 10 Januari gitu ya. Dan minggu ke-13 deadline-nya tanggal 14 tadi ya, kalau nggak salah. 14 Januari. Ya betul, 14 Januari. Jadi 10, 11, 12 buat Anda yang belum mengerjakan, silahkan kerjakan sebelum tanggal 10 Januari. Kalau Anda mengerjakan di luar tanggal itu ya mohon maaf sudah tidak bisa. Nanti ada silakan mengikuti yang remedial. Konsekuensinya nilainya nanti dibagi dua gitu ya. Eh, Kalau Anda remedialnya dapat 100, kuis pertamanya nggak ikut gitu ya. Ya berarti 100 bagi dua cuma 50 gitu ya. Dan bagi Anda yang sudah ikut tapi nilai kurang bagus, silakan ikut remedial. Usahakan nilainya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Kemudian buat yang sudah ikut dan sudah bagus nilainya, ya silakan pertimbangan saya serahkan kepada Anda untuk ikut atau enggak.
Kalau ikut boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Yang minggu ke-13 jangan lupa deadline-nya tanggal 14 ya, 14 Januari. Oh, 13 belum muncul. Oke, saya buka ya. Oke, sudah muncul harusnya. Ya, 13 jangan lupa dikerjakan, deadline-nya tanggal 14. Oke, nanti untuk tugas saya usahakan nanti inline ya sesuai dengan UAS, jadi ada effortnya nggak terlalu besar ya untuk mengerjakan keduanya gitu ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup Jadi ya. bertanya Pak, Ya silakan, betul. untuk penguploadan tugas mingguan Pak, belum ada sih kayaknya. Si 13 Pak. Ya, yang 12-13 belum ya. Nanti Ya Pak, saya akan create setelah ini. Nanti silakan ada upload ya. siap Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama. 12-13 akan saya upload segera. So, oke, cukup. Nanti remedial quiznya menjelang UAS ya teman-teman. Setelah minggu ke-14 berarti kita ya. Dari minggu ke-14 saya umumkan untuk remedial quiz ya untuk mengulang. Cukup. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.